Mengejar kemenangan sempurna, Sintayong panggil 14 pemain keturunan. Kabar baik menghampiri supporter Garuda usai 14 pemain keturunan berpotensi dipanggil oleh Sintayong, yakni untuk laga Timnas Indonesia versus Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mana akan dilangsungkan di SUGBK, tepatnya pada 6 dan 11 Juni 2024. Sebelumnya, Sintayong kesulitan mengumpulkan para pemain terbaiknya dalam satu skuad karena berbagai alasan, salah satunya karena cedera. Ambil contoh di FIFA Matchday Maret 2024 lalu. Saat itu Alkan Bagot dan Jordi Amat tidak dapat bermain karena cedera. Kemudian di laga kedua di Hanoi, jumlahnya bertambah karena Ivar Jenner dan Rafal Strijk dilanda sakit. Untuk laga melawan Irak pada 6 Juni dan Filipina 11 Juni, Sintayong pun dijamin full senyum karena para pemain terbaiknya dapat dipanggil. Setidaknya ada 14 pemain keturunan yang dapat dipanggil untuk dua laga penentuan tersebut. Mereka adalah Rafal Strijk dari ADO Den Haag, Jordi Amat dari Johor Darul Takzim, Justin Hubner dari Cerezo Osaka, Martin Paes dari FC Dallas, J.E. Zes dari Venezia FC, Saint Patinama dari Kasyupan, dan Sandy Walsh dari KV Mechelen. Kemudian lanjut Jens Riven dari FC Dordrecht U21, Kelvin Verdong dari NEC Nijmegen, Tom Haye dari SC Heerenveen, Ragnar Oratmangun dari Fortuna Sittard, Nathan Joyon dari Swansea City, dan Alkan Bagot dari Ipswich Town serta Ivar Jenner dari Jong Utrecht. Dari 14 nama di atas, 3 di antaranya masih belum sah untuk memperkuat Timnas Indonesia. Kelvin Verdong dan Jens Riven diharapkan dapat mengambil sumpah WNI bulan ini. Setelah itu keduanya dapat ambil bagian melawan Irak dan Filipina. Sementara Martin Paes, keabsahannya untuk memperkuat Garuda masih harus dibuktikan di Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS. Sejatinya Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan dari dua laga sisa untuk memastikan tempat di babak ketiga. Namun jika sanggup menggilas Irak dan Filipina, Garuda berpotensi naik 7 peringkat di ranking FIFA, tepatnya dari posisi 134 ke 127 dunia. Rekor gila Timnas Indonesia juga mampu bungkam Irak. Pertama, lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia belum pernah lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sejauh ini baru ada 2 negara Asia Tenggara yang lolos ke fase ini, adalah Thailand pada tahun 2018 dan Vietnam di tahun 2022. Jika lolos, Timnas Indonesia akan bersaing dengan 17 negara lain dan dibagi ke dalam 3 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 6 negara. Nantinya tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 akan lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kedua, ranking FIFA melonjak. Jika menang atas Irak, Timnas Indonesia bakal meraup tambahan 19,3 poin di ranking FIFA. Tambahan poin itu membuat koleksi angka Timnas Indonesia menjadi 1122,00 poin. Kondisi ini membuat skuad asuhan Sintayong berpotensi naik 4 posisi dari peringkat 134 ke 130 dunia. Sebanyak 4 negara yang bakal digeser skuad Garuda adalah Kepulauan Faroe, Kepulauan Solomon, Rwanda, dan Gambia. Ketiga, lolos Piala Asia 2027. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga dijadikan ajang kualifikasi Piala Asia 2027. Sebanyak 18 negara yang lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia juga dipastikan melaju ke putaran final Piala Asia 2027. Sudah cukup lama Timnas Indonesia tidak merasakan lolos beruntun Piala Asia. Momen itu terakhir kali terjadi pada 2004 ke 2007 jalur tuan rumah.
Respect ke strike, bintang Guinea sampaikan pesan untuk Indonesia. Gelandang timnas Guinea Iliaks Moriba kembali menyita perhatian publik tanah air usai menyampaikan respect kepada Rafael Strike dan Indonesia. Hal itu bermula ketika Iliaks Moriba membagikan foto selebrasinya ketika membobol gawang timnas Indonesia U23 sekaligus menjadi penentu kemenangan timnya di playoff Olimpiade Paris 2024, yakni pada Kamis 9 Mei lalu. Dalam foto tersebut, Iliaks Moriba menunjuk logo Federasi Sepak Bola Guinea yang ada di dada jersey-nya. Tak lama setelah itu, Rafael Strike meninggalkan komentar di unggahan Iliaks Moriba. Penyerang 21 tahun itu menaruh emoji api tanda Iliaks Moriba sedang on fire. Di luar dugaan, pemain Guinea itu menaruh perhatian kepada komentar yang ditinggalkan Rafael Strike. Ia pun membalas komentar Rafael Strike dengan cara yang berkelas. Maiji, rasa hormat saya yang besar kepada Anda dan juga negara Anda. Tulis Iliaks Moriba membalas komentar Rafael Strike. Respon Iliaks Moriba di atas pun mendapatkan apresiasi dari netizen tanah air. Ramai-ramai netizen Indonesia melempar pujian kepada gelandang RB Leipzig yang tengah dipinjamkan ke Getafe tersebut. Sebelumnya Guinea sendiri menjadi sasaran rasis warganet tanah air usai menyebabkan Garuda Muda gagal tampil di Olimpiade Paris 2024. Sebab wakil Afrika tersebut menunjukkan permainan yang kurang enak dipandang hingga diuntungkan oleh wasit. Kendari demikian, PSSI sendiri telah menyampaikan permintaan maaf dan memberikan ketegasan agar rasis tersebut tidak terulang. Sementara itu, Sintayong bersama skuad Garuda telah bersiap menuju event bergengsi lainnya, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026.